Peningkatan jumlah kasus COVID-19 juga terjadi di Apaukayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang merupakan wilayah perbatasan RI Malaysia. Berdasarkan laporan resmi Dinas Kesehatan P2KB Malinau, ada 4 orang suspek COVID-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Setidaknya ada 361 warga Apaukayan yang kini menjalani isolasi mandiri. 8 tenaga medis diberangkatkan untuk melakukan pemeriksaan pada para warga. Namun pengiriman sampel swab PCR terkendala akses serta moda transportasi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, jurnalis tribunkaltara.com Muhammad Supri akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Rizka. Ya, Supri, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terbaru kasus COVID-19 di wilayah Apaukayan? Dapat kami laporkan bahwa saat ini data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau mengabarkan bahwa terdapat 361 suspek yang dinyatakan positif hasil tes antigen dalam tes yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan P2KB Malinau. Nah, perlu saya sampaikan, Siska, bahwa di wilayah perbatasan saat ini Dinas Kesehatan, dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19 Malinau, tidak dapat menaikkan status suspek menjadi konfirmasi karena susahnya akses ke wilayah perbatasan RI Malaysia tersebut. Namun, Satgas Penanganan COVID-19 saat ini memberlakukan isolasi mandiri sebagai langkah penanganan terhadap pasien yang diduga terpapar COVID-19. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan P2KB, ada 4 laporan resminya, ada 4 pasien yang dinyatakan meninggal dunia suspek COVID-19. Kemudian menyusul 3 orang dinyatakan meninggal dunia juga. Kemudian kami juga mendapatkan laporan dari Kepala Adat Besar Apaukayan, Ibau Alam, mengatakan bahwa saat ini pihaknya mendapatkan laporan 7 kasus meninggal dunia. Dan ada 5 kasus yang saat ini, 5 pasien yang saat ini lagi dalam kondisi kritis di Kecamatan Kayan Hulu. Demikian, Siska. Baik, terkait dengan peningkatan jumlah kasus yang sangat drastis dalam waktu sepekan, seperti apa penjelasan dari Satgas COVID-19 dan bagaimana penanganan? Baik, di awal perkembangannya, Satgas dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau awalnya menerima laporan tentang meningkatnya kasus COVID-19 di perbatasan RI Kaltara pada hari Jumat 25 Juni 2021 lalu. Diduga karena ada pelaku perjalanan yang mendatangi sebuah acara atau hajatan keluarga di perbatasan RI Malaysia. Karena keadaannya atau kejadiannya tiba-tiba, maka tidak diprediksi bahwa akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi dalam waktu 2 hari. Keterangan Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Malinau, dalam hal ini Bupati Malinau, menyampaikan bahwa angka pada saat 2 hari setelah temuan kasus tersebut meningkat dan berkembang di 8 desa terdekat di Kecamatan Kayan Hulu. Pada kesimpulannya, Satgas Penanganan COVID-19 belum dapat memastikan informasi rincinya berapa orang yang terpapar dalam kegiatan atau hajatan acara pernikahan dan pemakaman di perbatasan RI Malaysia tersebut. Namun dapat dikatakan bahwa wilayah Apaukayan saat ini dalam keadaan situasi yang memprihatinkan karena hampir 70% dari masyarakatnya terpapar atau menjadi suspek COVID-19. Demikian, Siska. Baik, terkait dengan kondisi ini, lalu bagaimana respons dan juga upaya dari pemerintah daerah setempat? Baik, kemarin tepatnya hari Kamis lalu, pemerintah daerah telah mengirimkan 8 anggota atau tenaga kesehatan ke wilayah perbatasan RI Malaysia, dikarenakan salah satu kendala yang saat ini dihadapi penanganan COVID-19 di perbatasan adalah kurangnya tenaga kesehatan. Karena 70% warga yang terpapar
di wilayah tersebut merupakan sebagian darinya adalah tenaga kesehatan. Jadi saat ini wilayah Apaukayan membutuhkan tambahan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah telah mengirimkan 8 tenaga kesehatan, 2 dokter, dan 6 orang perawat ke wilayah perbatasan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Rendu Padang. Kemudian dari pemerintah Provinsi Kaltara demikian halnya telah dikabarkan telah mengirimkan tenaga kesehatan sebanyak 19 orang ke wilayah perbatasan, dan pada saat yang bersamaan juga mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, APD, kemudian fasilitas penunjang lainnya. Perlu saya sampaikan Siska bahwa saat ini masyarakat di Apaukayan, wilayah Apaukayan terkendala penanganan COVID-19 terkendala karena akses dan kebutuhan fasilitas penunjang di wilayah perbatasan terkendala. Salah satunya adalah ketersediaan tabung oksigen, kemudian fasilitas perawatan bagi pasien yang terpapar COVID-19 dalam kondisi kritis saat ini ditangani hanya satu rumah sakit rujukan di sana, yaitu Rumah Sakit Pertama Lawang Ampung di Kayan Selatan. Demikian sih. Baik, Tribunas terkait dengan kondisi ini, Bupati Malinau WMP Wemau dan juga Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Rendu Padang, menyampaikan pernyataannya. Melanjutkan pergeseran tenaga medis untuk membantu para perawat kita yang ada di sana. Ya, terutama pastilah di perbatasan mereka memiliki skill ya, tetapi mungkin perlu diberikan sebuah semangat ya, dari teman-teman mereka yang pernah punya pengalaman menangani saudara-saudara ya, kita, warga masyarakat kita yang terkonfirmasi COVID beberapa waktu lalu. Nah, dengan pengalaman inilah kita ingin mereka ya hadir di sana untuk menguatkan, menyemangati juga teman-teman perawat yang memang di sana ada tapi terbatas. Nah, oleh sebab itu dukungan hari ini kita terbangkan satu rep para dokter yang dipimpin oleh Kadis Kesehatan kemarin, Bapak Dr. Fredrik dan Pak Dr. Ibram dan beberapa para medis. Dan tadi pagi saya sudah komunikasi juga dengan Pak Gubernur, laporkan situasi dan kondisi, dan juga memohon dukungan dari Pak Gubernur, dan beliau juga akan menyiapkan. Karena beberapa hari yang lalu setelah saya ke sana, Gubernur juga telah ke sana, dan hari ini saya kita menggeser keperluan hal-hal itu, sehingga asupan, nutrisi, vitamin kepada saudara-saudara kita yang memang memiliki gejala atau keluhan terhadap COVID ini, ya segera harus melakukan penanganan, ya, bahkan mungkin injeksi terhadap mereka. Untuk perawatan, karena kita akan sentralkan pelayanan ini di Rumah Sakit Pertama Lampung, ya tentu kita akan maksimalkan dengan beberapa tenaga perawat lagi yang ada di sana. Nah, informasi yang saya terima, rencana pemerintah provinsi juga akan memberangkatkan tenaga kesehatan ke Lampung untuk sama-sama kita membackup pelayanan yang kita persiapkan di sini. Karena memang kendalanya adalah ketidaksiapan armada penerbangan untuk merujuk pasien dalam kondisi seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.